Atmosfer merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi dan bersama-sama dengan bumi melakukan rotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Atmosfer tersusun atas 3 komposisi. Komposisi yang pertama yaitu udara kering yang merupakan gas murni tanpa campuran bahan lain. Yang kedua uap air yang terdapat di lapisan atmosfer terbawah yaitu troposfer. Yang ketiga yaitu aerosol yang merupakan partikel padatan halus. Atmosfer tersusun atas 5 lapisan. Atmosfer juga memiliki peran penting kepada kehidupan kita, yaitu menyediakan gas oksigen untuk kita dan masih banyak peran lainnya. Agroklimatologi atau klimatologi dalam pertanian adalah ilmu iklim yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur iklim dengan proses kehidupan tanaman. Manfaat mempelajari agroklimatologi adalah yang pertama, interaksi iklim dengan proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, bagaimana iklim mempengaruhi populasi, hama, penyakit, dan wabah. Yang ketiga, bagaimana iklim mempengaruhi perkecambahan penyimpanan benih. Yang keempat, fenomena produksi tanaman dan perubahan iklim. Yang kelima, kaitan radiasi matahari dan kehidupan tanaman. Yang keenam, perubahan kualitas cahaya matahari dan respon tajuk tanah. Mekanisme pengaruh faktor pengendali dan unsur iklim terhadap tanaman dan lingkungan dapat dilihat pada bagian berikut ini. Salah satu penyebab utama dari perubahan iklim adalah tingginya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Grafik berikut ini menunjukkan perubahan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang diukur di Mauna Loa, Hawaii. Semakin bertambahnya waktu, semakin tinggi pula konsentrasi karbon dioksida di atmosfer kita. Pengaruh iklim terhadap tanaman diawali oleh pengaruh langsung cuaca pada fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan proses metabolisme lainnya. Ruang lingkup agroklimatologi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama atmosfer, yang kedua litosfer atau daratan, dan yang ketiga air atau hidrogen. Tentang batasan cuaca dan iklim. Yang pertama unsur iklim. Unsur iklim terdiri atas 8 bagian. Yang pertama radiasi surya dan lama penyinaran surya. Yang kedua suhu udara. Yang ketiga kelembapan udara. Yang keempat tekanan udara. Yang kelima kecepatan dan arah mata angin. Yang keenam penutupan awan. Yang ketujuh resipitasi. Yang ke-8 evaporasi. Dan yang kedua yaitu susunan nilai unsur fisika atmosfer. Cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahan dalam jangka yang pendek atau kurang dari 1-24 jam di suatu tempat tertentu di muka bumi. Contohnya, pada tanggal 2 Agustus 2012, suhu di kota Medan yaitu 30 derajat Celcius yang diamati pada jam 7. Selanjutnya adalah nilai unsur saat demi saat selama 24 jam di suatu tempat menunjukkan polar siklus yang disebut perubahan cuaca diurnal yang terjadi pada jam 2 sampai jam 24. Pernyataan secara kuantitatif dari cuaca umumnya digunakan untuk kegiatan ilmiah, sedangkan pernyataan secara kualitatif yaitu radiasi surya terik, kelembapan rendah, tekanan udara rendah, dan tiupan angin kencang. Cuaca dicatat terus-menerus pada jam-jam tertentu untuk menghasilkan seri data. Kemudian kita lanjut ke iklim. Iklim adalah sintetis atau kesimpulan dari perubahan nilai unsur-unsur cuaca hari demi hari dan bulan demi bulan dalam jangka panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah. Sintetis yang di sini berarti nilai statistik yang meliputi rata-rata maksimum, minimum, frekuensi kejadian, atau peluang kejadian. Pada prinsipnya, data iklim harus terbentuk dari data cuaca yang dapat mewakili secara benar keadaan atmosfer suatu tempat dan dalam waktu sepanjang mungkin. Data iklim dapat berupa data yang diskontinu antara lain sebagai berikut. Untuk penyajiannya biasanya dalam bentuk kurva histogram. Data yang bersifat kontinu antara lain sebagai berikut. Untuk analisis dan penyajiannya dalam bentuk angka rata-rata atau angka sesaat. Meteorologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meteor yang berarti atmosfer dan logos yang berarti ilmu. Maka didefinisikan, meteorologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas proses-proses fisika yang berlangsung di atmosfer yang membentuk cuaca, atau biasa kita sebut ilmu cuaca. Pengamatan cuaca dengan menganalisis perubahan atmosfer di suatu wilayah setiap hari secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang nantinya akan diperoleh sejumlah data cuaca. Data tersebut akan diolah secara statistik dan akan didapatlah pola atau sifat tertentu dari cuaca.
sebagai sintesis. Dan inilah yang nantinya menjadi data tentang iklim. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Klimatologi. Berdasarkan pendekatan keilmuannya, klimatologi dibagi menjadi 4 cabang. Yang pertama yaitu klimatografi, yang kedua yaitu klimatologi fisik, yang ketiga klimatologi dinamika, dan yang terakhir yaitu klimatologi terapan. Berdasarkan pendekatan analisisnya, klimatologi dibagi menjadi 4. Berdasarkan deskriptif, yang kedua statistika, yang ketiga matematika, dan yang keempat yaitu sinoptik. Berdasarkan ruang lingkup di atmosfer, terdapat 3 macam klimatologi, yakni mikroklimatologi, meksoklimatologi, dan makroklimatologi. Sedangkan manfaat dari klimatologi yaitu 1. Sebagai peringatan dini dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh iklim yang ekstrim. 2. Menyelenggarakan kegiatan atau usaha di bidang teknik, ekonomi, dan sosial. 3. Memanfaatkan sumber daya iklim seperti pembangkit listrik tenaga surya, hujan buatan, dan rumah kaca. Langkah antisipasinya yaitu yang pertama adaptasi yang dapat dilakukan dengan penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul, dan penganeka-ragaman pertanian yang dapat dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Yang kedua yaitu mitigasi yang dapat memperlambat laju pemanasan global dan penurunan emisi gas rumah kaca yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang ketiga yaitu konservasi. Ada konservasi air yang dapat menjamin ketersediaan air, penghematan air yang cukup besar, serta konservasi habitat. Yang kedua yaitu tanah, dapat mengurangi kecepatan mengeringnya tanah dan meningkatkan infiltrasi. Yang keempat yaitu rotasi tanaman, dapat mengurangi efek gas emisi rumah kaca dan penyimpan karbon melalui peningkatan kemampuan tanah.